Tadi kan lama fasilitasi. Di mobil aku udah terus pusing, suruh ngetik di mobil. Sedikit foto. Mulai sampai jam 3. PD yang ada nih. Ada kursi lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati Camat Longkali, kemudian ada dari DPMD Kabupaten Pasir yang mewakili dari DPMD semua nih Pak ya. Baik. Kemudian yang saya hormati Kabak Fasilitasi, Bapak Ibu, dan juga yang saya hormati Ketua BPD Kepala Desa Muara Agam. Panitianya ada Pak ya? Ada panitia. Para aparat TNI dan Polri, Satpol PP, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati. Sebelum kita memulai rapat, mendengarkan penyampaian dari Kabupaten Pasir, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan lupa juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menegaskan bahwa bulan Juni ini sudah akan ada pelantikan kepala desa terpilih. Mungkin untuk lebih jelasnya kami persilahkan dulu kepada DPMD untuk memberikan yang saya hormati Ketua Dewan serta anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Camat Longkali, teman-teman dari Muara Kangguan yang berbahagia. Sebelumnya masih dalam suasana 1 Syawal, kami aturkan mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja Pak sampaikan bahwa terkait tahapan Pilkades ini sudah sampai dengan sebenarnya sudah berakhir yaitu di tanggal sudah sampai tahapan akhir yaitu pemungutan suara.
dan beberapa desa juga sudah sampai ke kabupaten terkait penyampaian hasilnya, dan ini tinggal tahapan peng-SK-an oleh Bupati. Adapun terkait Muara Dadang 2 ini masih belum sampai ke kami, bahkan informasi karena ini ada permasalahan ini belum ditetapkan oleh BPD. Jadi kita akan menyelesaikan masalah ini sampai nanti ini akan ditetapkan oleh BPD, nanti baru BPD menyampaikan kabupaten melalui camat. Mungkin sementara ini Pak yang saya sampaikan bahwa tahapan ini sudah untuk Muara Dadang 2 ini sudah ada hasil pemungutan suaranya, tinggal menunggu penetapan dari BPD dan berikutnya disampaikan ke kabupaten. Mungkin sementara ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Stanislaus Taran, selaku juru bicara dalam kelompok masyarakat yang kami namakan Kelompok Pencari Keadilan. Kami adalah perwakilan dari masyarakat yang merasa dirugikan pada saat hari pencoblosan, maka dengan inisiatif kami membentuk sebuah kelompok yang namanya Kelompok Pencari Keadilan dengan beranggotakan kami 5 orang sebagai pengurus inti dan juga anggota-anggota masyarakat kami yang sebagian tadi ada di pelataran, ada sebagian besar yang masih ada di desa, dan ada sebagian yang ada pada perusahaan yang sedang mereka kegiatan, Pak. Untuk itu, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan kami. Namun sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua DPR dan segenap anggota, juga Bapak Ibu aparat, juga teman-teman media, saya atas nama semua dari Desa Muara Dadang 2 menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Pasir di Tanah Pasir, dengan hormat, sesuai dengan keberatan yang kami tuangkan dalam surat nomor 1 garing KPK garing 4 Romawi garing 2021 tertanggal 8 April 2021 terkait dengan kecurangan panitia pemilihan kepala desa Muara Dadang 2 yang kami alamatkan kepada panitia pemilihan kepala desa Kabupaten Pasir, dalam hal ini DPMPD Kabupaten Pasir. Dengan ini kami merasa sangat dirugikan dengan diterbitnya surat nomor 180 garing 98 garing 5 Romawi garing 2021 perihal tanggapan atas pengaduan dan keberatan hasil Pilkades Desa Muara Dadang 2. Padahal bukti-bukti yang kami ajukan telah diabaikan oleh panitia pemilihan kepala desa Kabupaten Pasir. Ya, Pak Stanis, mohon maaf, mungkin kalau membacakan semua isi daripada tuntutan ini mungkin terlalu panjang. Mungkin poin-poin pentingnya saja, kira-kira apa yang menjadi tuntutan, jadi tidak memakan waktu terlalu panjang. Oke, gitu Pak. Baik, ya. Oke. Berdasarkan beberapa bukti-bukti yang sudah kami muatkan di dalam surat kami ini, Pak, yang menjadi tuntutan kami, 1. Dalam menegakkan peraturan dalam hal ini panitia Pilkades Desa Muara Dadang 2 dan panitia Pilkades Kabupaten Pasir seharusnya tidak boleh tebang pilih, kalau A katakan A, kalau B katakan B, dan jangan ada diskriminasi. Ini sangat mencederai kami masyarakat kecil. 2. Menganulir atau membatalkan hasil Pilkades Desa Muara Dadang 2 Kecamatan Mokali. 3. Memproses secara hukum panitia Pilkades dan BPD Desa Muara Dadang 2 serta para calon kepala desa Muara Dadang 2 yang turut terlibat dalam kecurangan pelaksanaan Pilkades Desa Muara Dadang 2. 4. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka segala akibat yang akan terjadi di Desa Muara Dadang 2 Kecamatan Mokali
maka ini akan menjadi tanggung jawab panitia Pilkades Desa Moradang II dan panitia Pilkades tingkat Kabupaten Pasir. Mohon izin Pak Ketua, barangkali surat kami yang sudah ada di mejanya Bapak, saya tidak membacakan lagi, tetapi kronologis yang kami runutkan dalam surat keberatan ini mudah-mudahan bisa dipelajari untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Sebab kami khawatir jika tidak ada kepuasan bagi kami seluruh masyarakat Desa Moradang II, maka segala hal yang akan terjadi di desa bukan menjadi tanggung jawab kami, Pak. Barangkali hanya itu saja. Saya serahkan kepada teman-teman dari Waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja pada pokok permasalahan bahwa Desa Moradang II dalam penyelenggaraan penjaringan bakal calon kepala desa hingga pada hari pemilihan, penetapan, dan pengumuman calon. Adapun bukti-bukti yang ditemui KPK atau tim pencari keadilan antara lain: 1. Pada tahap penjaringan bakal calon terdapat persyaratan 1 calon atas nama Sumarja tidak memiliki ijazah, dan ijazah tersebut adalah sebuah surat keterangan kepolisian dan surat keterangan serta belajar. Ada dalam lampiran kami sebagaimana tercantum di dalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf atas tuntutan kami sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia Pilkades Perubahan Desa Moradang II yang dilakukan oleh BPD Desa Moradang II, dalam hal ini ketua dan sekretaris BPD Desa Moradang II cacat dan tidak memenuhi syarat, dalam kurung tidak memenuhi quorum 2/3 dalam mekanisme rapat pengambilan keputusan BPD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena seharusnya BPD bertindak atau berposisi netral, tidak memihak kepada salah satu calon atau kelompok dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa karena berposisi sebagai pengawas panitia Pilkades. 2. Persyaratan calon kepala desa sesuai dengan peraturan nomor 7 tahun 2016 sebagaimana sudah digambarkan oleh Ibu tadi tentang pemilihan kepala desa. Pasal 38 huruf D berbunyi, syarat pendidikan bagi calon kepala desa adalah berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, buka kurung yang dibuktikan dengan ijazah. Namun ditemukan ada calon kepala desa yang hanya melampirkan baik itu surat keterangan dari instansi terkait maupun surat keterangan dari kepolisian sebagai persyaratan calon kepala desa, bahwa ini adalah perbedaan perlakuan ketika verifikasi berkas syarat calon kepala desa baik itu di tingkat Pilkades Desa Moradang II maupun panitia Pilkades Kabupaten Pasir. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah garing surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah pada bab 3 pasal 8 ayat 1 berbunyi, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garing Kota yang membidangi pendidikan karena ijazah paket atau kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani di atas meterai. 4. Dalam hal di atas 3, seharusnya panitia Pilkades Desa Moradang II maupun panitia Pilkades Kabupaten Pasir ketika memverifikasi persyaratan bakal calon kepala desa tidak meloloskan karena ada bakal calon yang tidak menunjukkan
atau memenuhi surat keterangan pengganti ijazah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai. Pak Stanis. 5. Mungkin ya. Saya lagi sedikit aja Pak Ketua. Lagi sedikit aja. Yang keenam, panitia PKDS Desa Moradang 2 menolak warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan mendapatkan padahal mereka sudah mendapatkan surat undangan dengan alasan tidak menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara untuk masuk dalam DPT dan mendapatkan surat undangan untuk memberikan suara. Sebagaimana kita ketahui ketika proses coklit, sumber pendatanya adalah KTP dan kartu keluarga. 7. Yang terakhir Pak, mengacu pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 pasal 62 ayat 4 tentang surat suara cadangan tambahan disebutkan digunakan sebagai surat suara cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru atau yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Namun kenyataannya tidak ada ditemukan surat suara yang rusak atau keliru, sehingga seyogyanya surat suara cadangan seharusnya belum terpakai atau tidak terpakai. Namun pada kenyataannya surat suara cadangan yang berjumlah 19 surat suara habis terpakai. Selanjutnya beberapa tuntutan tadi sudah saya sampaikan di awal tadi Bapak. Maka dengan ini demikian juga surat yang menjadi keberatan kami dari kelompok masyarakat pencari keadilan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua Dewan dan segenap anggota yang hadir. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Stanis. Dengan Pak Presiden, ya, jadi beliau meninggalkan, maaf, berkenan untuk meninggalkan. Sebelum saya melanjutkan seri kita pada hari ini, mendengarkan Bapak Ketua anggota Dewan maupun lembaga-lembaga yang ada di sini kaitan dengan pelanggaran yang kami alami di Desa Moradang 2, kiranya hal yang seperti kami alami sekarang ini menjadi perhatian penting bagi bidang-bidang yang menangani kaitannya dengan pemilihan kepala desa, dan di mana kami mengalami sekarang ini, saya selaku warga yang merasa sangat dirugikan karena di mana banyak warga kami yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Nah, inilah yang menjadi tuntutan kami sepenuhnya. Saya tidak panjang lebar untuk menceritakan, tapi kami saksi langsung di lapangan yang melihat kecurangan itu terjadi. Jadi mungkin hanya inilah yang saya ingin tambahkan kepada bapak-bapak. Semoga bisa dipertimbangkan masalah kelanjutannya pemilihan kepala desa di Moradang 2 kaitan dengan pelantikan. Karena justru nanti kalau ada pihak-pihak yang dirugikan, khawatirnya kita terjadi hal sesuatu yang tidak kita inginkan di desa. Itu sangat penting bagi kami. Makanya saya hanya ingin menambahkan dan menekankan di dalam hal ini, caranya sejujur-jujurnya kita melihat kebenaran yang ada. Jadi mungkin itu aja yang saya ingin tambahkan. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Baik Pak Pimpinan Rapat, demikian sudah beberapa tambah dari teman-teman. Kiranya dalam perjalanan rapat kita mungkin ada klarifikasi baru kita lanjutkan. Sekian saya kembalikan. ya, tanggapan terkait dengan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan oleh tim KPK di Desa Moradang 2. Yang pertama yaitu terkait dengan keijazah atau tahap penyeleksi berkas. Sudah beberapa kali saya sampaikan juga. Setelah saya mendapatkan pembinaan dari PMD Kabupaten, sudah saya sampaikan juga, saya undang di desa rapat bersama BPD, perangkat desa, PJ, RT, perwakilan masyarakat yang hadir karena kenyataan banyak yang tidak hadir. Sudah saya sampaikan segala sesuatunya dan hasil dari pembekalan itu pun sudah saya gandakan, saya bagikan ke RT dan pemerintahan desa beserta BPD-nya.
dan saya mengumumkannya sudah umum persyaratan itu. Dan saya selalu sesuai dengan pengaduan sebelumnya. Pengaduan ini memang sudah disampaikan oleh kelompok pencari keadilan ini ke panitia kabupaten, dan kemudian atas pengaduan ini kami dari panitia kabupaten turun ke lapangan untuk mencari fakta-fakta. Fakta pertama yang kami jumpai adalah pertama tadi karena disinggung, pertama adalah terkait ijazah. Ini memang sebelumnya pada saat verifikasi ini memang kewenangan penuh di panitia desa. Kemudian pada saat kami turun ke lapangan, pada saat pengaduan ini kami sudah melihat berkas yang bersangkutan. Jadi memang ijazah tidak ada. Yang ada adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas pendidikan. Dan ini sesuai karena kami di kabupaten ini juga melibatkan teman-teman dinas pendidikan di dalam kabupaten, dan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan bahwa kekuatan dari surat keterangan pengganti ijazah ini sama dengan ijazah. Jadi dua hal pokok, surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan pengganti ijazah ini terpenuhi. Dengan demikian maka kami berkesimpulan bahwa masalah ijazah ini sudah dipenuhi sebagai itu. Tadi mungkin hasil dari panitia tingkat kabupaten sudah menyampaikan hasilnya. Kami sebenarnya dari kecamatan selaku tim pengawas Pak sebenarnya. Kami dibentuk menjadi tim pengawas yang anggotanya itu adalah camat, Musbika, ya. Kemudian ada dari sekretaris kecamatan, kasih PMD, kasih transit, dan dari UPT Puskesmas. Jadi kami selaku tim pengawas sebenarnya sudah melakukan kegiatan sosialisasi baik itu tahapan pilkades maupun terhadap protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan sosialisasi surat dari Pak Sekda terkait dengan domisili yang sempat ini sudah juga kami sosialisasikan. Jadi kami di kecamatan sebelum pelaksanaan pilkades itu sudah melakukan kegiatan di 8 desa di wilayah kecamatan Langkali. Kemudian pada tanggal 8 kami juga melakukan monitoring, Pak. Monitoring pelaksanaan 8 April melakukan monitoring. Kami membagi beberapa tim untuk memantau pelaksanaan pilkades, dan memang ketika di jam-jam sekitar jam 12 atau jam 1 itu memang kami mendapat telepon dari tim yang memantau bahwasanya memang terjadi ada kendala di pelaksanaan di pilkades di Muara dan Luar. Nah, jadi setelah adanya kesepakatan yang mereka laksanakan, akhirnya bisa terlaksana pilkades itu. Nah, jadi memang sebenarnya ini kebijakan untuk membijaksanai aturan sebenarnya yang sering dibuat. Jadi sebenarnya ada aturan yang sudah ada. Sebagai contoh, tadi dalam berita acara membuat kebijakan terkait dengan harus membawa KTP. Artinya sepakat. Nah, kesepakatan dari tim pelapor maupun dari tim panitia untuk menggali informasi, Pak. Untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan yang ada di pilkades. Nah, sehingga hasil yang sudah kami sampaikan itu juga sudah kami sampaikan kepada panitia kabupaten, karena kami di kecamatan dengan kejadian seperti ini, kapasitas kami untuk memutuskan itu agak kurang karena sudah kami tukar pikir dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil, sehingga
kami melihat di Perda bahwasanya apabila ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan akan dibawa ke tingkat kabupaten. Nah, sehingga kami memohon arahan ke kabupaten dan turun tim pencari fakta. Nah, hasil tadi yang sudah disampaikan oleh panitia pemilihan kabupaten. Nah, mungkin itu Pak sedikit gambaran. Yang terhormat Kepala DPMD Kabupaten Pasir yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ibu beserta undangan yang berbahagia pada sore hari ini. Di sini saya selaku pejabat sementara atau PJKD Semarang 2 ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan